Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, video ini masih bagian dari video bagaimana melawan setan dan bagaimana mengalahkan setan. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini kembali saya rindu kita belajar bagaimana cara melawan setan. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara merasa bahwa seringkali ada gangguan setan, ada gangguan kuasa kegelapan? Saudara merasa bahwa hidup saudara masih seringkali dihambat oleh kuasa kegelapan untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Itu wajar saudara, karena memang setan akan terus bekerja, setan akan terus berusaha. Apalagi dia tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan saudara. Dia akan terus berusaha untuk membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus sadar dan kita harus lawan iblis. Kita harus lawan setan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana kita melawan setan supaya kita menang dan iblis dikalahkan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang menang, mengalahkan segala kuasa setan. Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus menasihatkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus. Paulus memberi pengajaran kepada umat-umat Tuhan di Efesus bagaimana supaya mereka menang melawan segala pengaruh-pengaruh setan. Bagaimana supaya mereka tidak ditipu oleh tipuan setan. Kita akan belajar dari prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada umat Tuhan di Efesus untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya di zaman ini pun kita tetap mampu melawan kuasa-kuasa setan, tipuan setan, sekalipun mungkin metode, cara yang dipakai oleh setan itu berubah-ubah terus dari zaman ke zaman. Tetapi kita harus tahu prinsip-prinsipnya, supaya apapun metode yang dipakai, apapun yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan umat manusia, kita akan tetap mampu bertahan, kita akan tetap mampu menang melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita akan lihat ada 3 hal yang saya ingin kita belajar. Bagaimana supaya kita menang melawan kuasa setan. Paulus berkata di ayat 12, saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dalam perlawanan melawan setan, dalam peperangan melawan setan, Paulus mengajarkan dan menyadarkan umat Tuhan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi dia pakai beberapa bahasa untuk menegaskan bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan, musuh kita adalah setan, musuh kita adalah roh-roh jahat, yaitu roh-roh iblis, roh-roh setan. Nah, saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini, saya rindu kita sadar bahwa yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita, kita harus sadar bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita alami, dalam segala aspek kehidupan kita, ada berbagai macam hal yang mungkin kita hadapi. Tetapi di balik itu semua, kita harus sadar bahwa lawan kita adalah setan. Salah satu contoh misalnya, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang memohon doa. Dan mereka berkata, doakan keluarga kami, Pak Pendeta. Kenapa? Karena keluarga kami sering kali rusuh, sering kali bertengkar tanpa alasan. Kami tidak tahu apa alasannya, tetapi akhirnya kami berperang, kami rusuh, kami bertengkar. Lalu kemudian, saudara, ketika saya gali bahwa ternyata keluarga tersebut adalah keluarga, satu bagian atau ada orang-orang di tengah keluarga tersebut yang masih mau terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih mau terlibat dengan perdukunan. Dan kadang-kadang ketika mereka bercerita bagaimana mereka berperang di tengah keluarga, saya menegaskan, saya menyadari bahwa mereka ini sedang ditipu. Kadang-kadang heran
Hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi alasan untuk bertengkar, tetapi itu menjadi penyebab pertengkaran yang besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu di balik itu. Karena ada sesuatu di belakang itu. Keterlibatan dengan perdukunan dan sebagainya itu membuka celah bagi setan, bagi keluarga ini, untuk masuk ke dalam dan membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di dalam, membuat keluarga ini berantakan, membuat keluarga ini hancur, membuat keluarga ini hari demi hari ribut dan rusuh. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa setan yang diberi kesempatan bekerja di sana, diberi kesempatan untuk bertindak, melakukan hal-hal yang menghancurkan keluarga itu. Nah, itu sebabnya ketika ada keluarga-keluarga yang seperti ini melakukan konseling, yang pertama yang harus disadarkan adalah bahwa ada sesuatu, ada musuh mereka di dalam. Musuh mereka bukan anggota keluarganya, karena seharusnya anggota keluarga itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena sekali lagi di belakang itu ada kuasa kegelapan yang bekerja, yang mereka beri kesempatan untuk masuk ke dalam. Itu sebabnya sekali lagi yang seperti ini biasanya harus disadarkan bahwa lawan mereka sekarang adalah kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara. Musuh mereka sekarang adalah penguasa-penguasa di udara. Mereka harus fokus melakukan hal-hal yang akan memerangi kuasa kegelapan, dan mereka harus fokus bagaimana menutup pintu, menutup kesempatan kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga mereka. Tetapi sebelum mereka sadar, saudara, maka mereka berpikir, mereka heran bahwa kenapa saudaraku ini seperti ini, kok pikirannya aneh, kenapa dia begini, kenapa orang tuaku ini begini, kenapa anakku ini begini. Jadi yang mereka fokus adalah kenapa ini begini, kenapa dia jadi begini. Padahal sebenarnya adalah kenapa mereka beri kesempatan kepada setan untuk menghancurkan mereka. Kenapa mereka tidak sadar bahwa setan itu adalah musuh mereka? Kenapa diberi kesempatan untuk masuk ke dalam? Sekali lagi, saudara, Paulus menegaskan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Itulah yang menjadi musuh kita, itulah lawan kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Jangan pernah beri kesempatan kepada dia, karena kalau diberi kesempatan kepada dia, maka dia akan mengerjakan kehancuran. Saudara, saya pernah mengurusi satu keluarga yang kalau dilihat kisah kehidupan mereka dari awal sampai akhirnya, sebagian keluarga ini atau orang tua dari keluarga ini meninggal dunia, saya melihat bahwa keluarga ini hancur berantakan. Dan yang menjadi masalah utamanya adalah keterlibatan mereka dengan kuasa kegelapan. Saya sudah berkali-kali mengkonseling mereka, bahkan pernah membakar jimat-jimat dan begitu banyak hal yang lain yang waktu itu disimpan sebagai tangkal, sebagai jimat. Saya sudah membakarnya itu. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika ada masalah, secara diam-diam kembali pergi kepada dukun. Dan itu memberi celah kepada keluarga ini untuk mengerjakan kehancuran di tengah keluarga ini. Dan benar saja, saudara, keluarga ini hancur-hancuran. Keluarga ini hancur-hancuran. Dengar, setan tidak akan pernah menolong, tidak akan pernah. Setan tidak pernah ada yang baik, tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Setan itu adalah lawan kita. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu, saudara, bahwa setan adalah lawan, saudara.
Biarlah sadari itu betul. Bersama dengan keluarga saudara, sadari itu betul bahwa setan adalah musuh kita. Lawan kita adalah setan. Kalau kita sudah menyadari akan hal itu saudara, maka kita tidak akan membuka pintu, maka kita tidak akan memberi kesempatan kepada setan. Tetapi sebelum menyadari itu, maka banyak orang akan tertipu dan memberi kesempatan kepada setan. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, lawanlah setan dengan langkah pertama. Sadari bahwa setan itu musuh kita. Setan itu lawan kita. Kita harus melawan dia, kita harus memerangi dia. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka menang terhadap segala kuasa kegelapan, terhadap roh-roh jahat. Maka yang kedua dikatakan ayat 13 saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi setelah disadarkan mereka bahwa iblis setan adalah lawan mereka, lalu kemudian Paulus mengatakan bahwa ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tidak akan bisa melawan setan tanpa perlengkapan senjata Allah. Setan hanya bisa dilawan dengan senjata Allah. Setan tidak pernah takut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan saudara bahwa setan tidak pernah takut dengan benda-benda. Setan tidak pernah takut dengan mantra-mantra. Setan hanya takut kepada Tuhan dan perlengkapan senjata yang dia beri kepada umat-umatnya. Setan tidak pernah takut dengan minyak babi. Setan tidak pernah takut dengan tangkal-tangkal, benda-benda tertentu, kulit harimau, apalah. Setan tidak pernah takut akan hal itu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan dan perlengkapan senjata yang Tuhan beri. Dan setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Setan tidak akan pernah bisa dilawan. Dukun melawan dukun tidak akan pernah, saudara. Ketika ada orang yang berpikir bahwa mereka kena santet misalnya, akhirnya dicari dukun yang lain yang menurut mereka lebih kekuatannya, ilmunya lebih tinggi. Bohong saudara, bullshit itu. Setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya kalau saudara mau menang terhadap setan, menang melawan setan, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala pekerjaanmu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Apa perlengkapan senjata Allah? Dengan apa kita melawan setan? Dikatakan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dengan begitulah kita melawan setan. Kita mau melawan setan, kita mau usir-usir setan, tetapi kita hidup dalam dosa, itu akan selalu menarik setan untuk datang. Ada orang-orang mengusir setan, mengurapi rumahnya misalnya. Ada begitu banyak orang yang melakukan itu, mengurapi tokonya, mengurapi bisnisnya dan sebagainya, mengambil minyak urapan dan sebagainya, mendoakan panggil pendeta besar dan sebagainya. Itu semua omong kosong jika saudara tidak hidup dalam kebenaran. Karena kalau saudara hidup dalam dosa, saudara sedang mengundang setan untuk datang. Jadi langkah pertama setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Karena ketika saudara hidup dalam kebenaran, Allah hadir di sana dan setan menjauh. Hiduplah dalam kebenaran supaya setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa setan seringkali mengganggu hidup saudara, lihat apakah saudara hidup dalam kebenaran atau saudara sedang hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, wajar, karena dosa itu tempat paling enak bagi setan, tempat paling nyaman bagi setan.
Kalau saudara sedang munafik dan menyembunyikan dosa saudara, saudara sedang hidup dalam kemunafikan, dalam dosa, maka itu akan menjadi kesempatan bagi setan untuk menguasai kehidupan saudara. Jadi, hiduplah dalam kebenaran kalau saudara mau setan dikalahkan. Kalau hari ini saudara sadar akan dosa-dosa saudara, bertobatlah sebelum setan menghancurkan kehidupan saudara. Saudara, saya sekali lagi satu kali ketika saya melayani satu keluarga saudara, dan kemudian keluarga itu mereka akhirnya terlibat dengan kuasa kegelapan, terlibat dengan perdukunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya didoakan, sementara waktu akhirnya hidup mereka mulai nyaman. Tapi ketika salah satu anggota dari keluarga tersebut hidup dalam perselingkuhan, wow, itu menjadi celah, itu menjadi pintu bagi setan masuk ke dalam, menggeruduk, menghancurkan, hancur-hancuran semua keluarga itu. Kenapa? Karena ada pintu lebar, yaitu melalui dosa yang dihidupi oleh anggota keluarga tersebut. Jadi, kalau saudara tidak mau setan menghancurkan, memberantakkan keluarga saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan hidup saudara dari dosa. Hiduplah dalam kebenaran supaya jangan setan menghancurkan hidup saudara berantakan. Lalu kemudian lagi dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Masih berbicara tentang hidup dalam kebenaran, keadilan, hidup adil, hidup benar. Itu maknanya sama saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, tahukah saudara bahwa yang bisa membebaskan manusia dari jeratan setan hanya berita Injil? Ketika berita Injil sampai dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, setan pergi. Kalau saudara mau hidup saudara bebas dari kuasa kegelapan, maka berita Injil itu, keyakinan terhadap Injil itu harus memenuhi hidup saudara. Dan kalau saudara mau keluarga saudara bebas dari tipuan setan, bebas dari kuasa setan, maka injililah anggota keluarga saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami keluarga saudara hancur-hancuran, terus ribut. Kenapa saudara? Mungkin karena masih banyak anggota keluarga tersebut yang belum menerima berita Injil, sehingga Yesus belum masuk ke dalam hatinya, Yesus belum masuk ke dalam kehidupannya. Bagaimana supaya keluarga saudara damai, setan pergi dari sana? Seluruh anggota keluarga saudara harus hidup menerima Injil keselamatan, supaya Yesus masuk dalam hidup mereka, kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka, dan setan pergi. Jadi itu sebabnya Paulus berkata, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau Injil diberitakan dan anggota keluarga saudara menerima Injil, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi anggota keluarga saudara. Karena Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Kalau saudara misalnya melihat orang tua saudara belum memiliki damai sejahtera, hidup mereka sepertinya dikuasai oleh setan, beritakan Injil kepada orang tua saudara. Kalau saudara melihat anak-anak saudara hidupnya berantakan oleh setan, beritakan Injil. Pastikan semua anggota keluarga saudara menerima Injil damai sejahtera, maka dengan demikian setan akan dikalahkan. Lalu berikutnya lagi saudara, apalagi senjata yang harus kita kenakan? Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lihat saudara, bahwa setan akan terus meluncurkan panah apinya, artinya terus akan meluncurkan senjatanya untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk saudara, termasuk keluarga saudara. Setan akan terus memakai siasatnya, panah apinya untuk menghancurkan saudara. Dan tahukah saudara bahwa panah api si jahat hanya bisa ditangkal dengan perisai? Apa perisai kita?
Iman. Iman kepada apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan hidup saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi dalam semuanya itu saudara akan jadi pemenang. Karena saudara punya senjata yang lebih kuat dari segala senjata iblis. Saudara punya senjata yang membuat Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, maka kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya, saudara. Jika Allah bertindak, maka segala kuasa iblis akan dihancurkan. Nah, dengan apa saudara melawan? Dengan apa saudara menangkal? Dengan perisai iman. Artinya apa, saudara? Kalau saudara mau setan dikalahkan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup beriman, yang sungguh-sungguh hidup dalam iman. Saudara tidak akan bisa melawan iblis dengan alat apapun. Saudara butuh senjata, saudara butuh perisai. Iblis akan meluncurkan serangan-serangannya untuk menjatuhkan saudara. Dan saudara tidak akan bisa menangkis itu kecuali dengan perisai iman. Lawanlah iblis dengan perisai iman. Lawan senjata-senjata iblis dengan perisai iman, maka saudara akan berkemenangan. Dan kemudian juga saudara dikatakan senjata berikutnya, senjata yang terakhir dalam kita melawan iblis adalah ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tahukah saudara bahwa dalam melawan iblis yang menjadi ketopong keselamatan kita, yang menjadi pedang kita, yaitu pedang roh, adalah firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa pikiran kita, ketopong kita, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menjatuhkan, menyerang kita, saudara. Kalau kita berpegang kepada senjata atau pedang roh kita, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Itu sebabnya kenakan ketopong keselamatan saudara. Gunakan senjata pedang roh saudara, yaitu firman Allah. Maka saudara akan berkuasa melawan setan. Maka saudara akan mengalahkan setan. Adakah saat ini pikiran saudara diisi oleh firman Tuhan? Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang negatif, maka hidup saudara akan hancur oleh kuasa kegelapan. Karena dia akan mulai bergerak dari sana, dari pikiran saudara. Kalau pikiran saudara diisi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, maka iblis akan bebas leluasa untuk bekerja menghancurkan dan membuat hidup saudara berantakan. Itu sebabnya isi pikiran saudara dengan kebenaran firman. Berpeganglah kepada pedang roh itu, yaitu firman. Nah, saudara, saya membuat beberapa channel renungan, saudara. Ada audio Alkitab ini, saudara, renungan malam. Ada renungan pagi, ada ayat-ayat emas, ada sahabat doa. Silahkan saudara dengarkan firman Tuhan di sana, supaya saudara diperlengkapi terus, dan pikiran saudara diisi dengan firman Tuhan. Para wanita, saya juga membuat satu channel renungan khusus untuk wanita, yaitu channel Wanita Hebat. Saudara akan dikuatkan di sana. Para wanita, renungan itu dikhususkan untuk para wanita. Saudara akan dikuatkan di sana. Artinya apa, saudara? Saya buat begitu banyak channel renungan karena saya rindu ada begitu banyak orang bisa mendapatkan renungan firman Tuhan, supaya hidup mereka diisi firman Tuhan, pikiran mereka diisi firman Tuhan, mereka berpegang kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka bisa mengalahkan segala kuasa kegelapan. Isi seluruh hidup saudara dengan firman, maka tidak akan ada celah bagi setan. Itu yang kedua, saudara, yaitu setelah menyadari bahwa setanlah musuh kita, yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu?
Berikat pinggangkan kebenaran artinya hidup dalam kebenaran. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, beritakanlah Injil kepada anggota keluarga kita. Dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, lawanlah iblis, tangkallah senjata iblis dengan perisai iman. Lalu kenakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Isi pikiran saudara dengan firman. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dalam kita melawan setan untuk memenangkan peperangan terhadap setan, yang terakhir yang harus kita lakukan itu ada di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, dalam perjuangan kita, dalam peperangan kita melawan setan saudara, di sini dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Kekuatan kita untuk melawan setan adalah doa. Doa, melalui doa kita akan mengalahkan segala kuasa kegelapan, karena ada kuasa dalam doa kita. Ada kuasa yang tidak terbatas melalui doa kita. Allah bekerja, Allah bertindak, Allah menyatakan mujizatnya, kuasanya, campur tangannya melalui doa-doa kita. Jadi yang ketiga, kita harus melawan setan dengan doa-doa kita saudara. Tahukah saudara bahwa melalui doa ada begitu banyak kota-kota telah direbut dari cengkraman kuasa kegelapan. Ada satu kisah nyata saudara, ada satu kota yang besar sekali, dan di kota itu pengaruh kuasa kegelapan begitu nyata. Peredaran narkoba begitu bebas di sana. Penjara begitu banyak di kota itu, ada beberapa penjara di kota itu. Dan ada begitu banyak kejahatan. Angka kematian melalui kejahatan itu begitu banyak di sana. Satu kali masuklah seorang hamba Tuhan ke sana dan mulai memberitakan Injil. Tapi saat dia memberitakan Injil, berita yang dia bawa itu tidak diterima di sana. Sehingga apa yang dia lakukan saudara? Akhirnya orang-orang yang sudah mulai bergabung dengan dia ajak mereka untuk berdoa. Mereka sering kali berdoa, berkeliling, mendoakan kota itu saudara. Mereka menggunakan waktu yang lama. Mereka konsisten untuk berdoa. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Ketika mereka membentuk tim doa, kelompok doa itu, satu-satu mulai ada orang yang bergabung dari berbagai denominasi gereja yang sudah ada lama tapi tidak berkembang, juga mulai bergabung. Hamba-hamba Tuhannya juga mulai bergabung. Dan kemudian mereka terus berdoa, dan terus berdoa. Maka pada akhirnya saudara, campur tangan kuasa kegelapan sudah dikalahkan melalui doa-doa umat-umat Tuhan. Ada dukun-dukun yang sangat terkenal di sana, sangat berpengaruh di sana. Akhirnya dukun-dukun ini juga dikalahkan. Dan pada akhirnya terjadilah pertobatan, kebangunan rohani yang luar biasa di kota itu saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Klub-klub malam berubah menjadi gereja. Kejahatan mulai menurun, peredaran narkoba mulai tidak bisa bergerak lagi karena orang-orang sudah bertobat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Penjara pun sudah tutup. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyaksikan dalam tulisannya bahwa polisi pun nganggur. Kalau sebelumnya begitu banyak kejahatan sehingga polisi begitu sibuknya, tetapi akhirnya polisi pun nganggur karena tidak ada kejahatan di sana. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya kota itu dipulihkan, perekonomiannya maju.
Kenapa? Karena masyarakatnya mulai bekerja dan pekerjaan mereka secara umum adalah bertani, dan Tuhan memberkati pertanian mereka sehingga buah hasil ladang mereka besar-besar, saudara. Tuhan memberkati luar biasa, malah dari berbagai negara akhirnya belajar ke situ. Kenapa pertaniannya begitu berhasil? Dan kalau dilihat, saudara, semuanya itu karena doa. Saudara bisa lihat kuasa doa. Melalui doa kota itu diubahkan, melalui doa kejahatan akhirnya sirna, melalui doa manusia-manusianya diubahkan, melalui doa kelab malam bisa berubah jadi gereja, melalui doa perkara besar terjadi. Hari ini lihat, saudara, firman Allah berkata bahwa berdoalah setiap waktu dalam roh. Untuk kita melawan kuasa kegelapan, kita harus membangkitkan roh doa. Untuk kita melawan kuasa setan, kita harus berdoa, dan berdoa lagi. Kalau selama ini saudara merasa keluarga saudara dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, keluarga saudara diganggu oleh kuasa kegelapan, ada kekacauan, ada berantakan di sana, setan menghancurkan keluarga saudara. Hari ini yang harus saudara lakukan adalah mulai ambil waktu untuk berdoa. Bersama dengan keluarga berdoalah. Bersama dengan sahabat-sahabat saudara berdoalah. Bangkitkan roh doa itu. Perangi iblis, kalahkan iblis melalui kuasa doa. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Berdoalah. Lawan iblis dengan doa. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana cara kita melawan setan? Bagaimana cara kita mengalahkan setan? Paulus mengajarkan kepada umat-umat Tuhan di Efesus adalah bahwa yang pertama, sadari terlebih dahulu bahwa setan adalah musuh kita. Sadari terlebih dahulu bahwa setanlah musuh kita. Lalu yang kedua, pakai dan kenakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Hiduplah dalam kebenaran, beritakanlah Injil, kenakan perisai iman, dan gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Maka saudara akan mengalahkan iblis dengan senjata kerohanian itu. Lalu kemudian yang terakhir, dalam segala hal berdoalah, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Untuk mengalahkan setan, berdoalah. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari dalam perjalanan hidup kita, iblis akan selalu terus berjuang untuk menghancurkan hidup kita. Iblis akan terus berjuang untuk membinasakan manusia. Tetapi biarlah setiap kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam melawan kuasa kegelapan? Sekali lagi, sadari bahwa setanlah musuh kita. Dan yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan kemudian yang ketiga, kenakan senjata, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa musuh kami adalah setan. Setan adalah musuh kami. Kembali setiap anak-anak-Mu sudah disadarkan bahwa musuh mereka adalah kuasa kegelapan. Tidak ada dukun yang baik, tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, semuanya adalah kejahatan, semuanya berasal dari setan. Dan setan adalah musuh kami. Dan untuk kami melawan setan, kami sudah belajar bahwa ada senjata yang bisa kami kenakan.
Ajar kami untuk mengenakan perlengkapan senjata-Mu, yaitu hidup dalam kebenaran. Kami beritakan Injil-Mu. Kami pakai dan gunakan perisai iman, dan kami gunakan ketopong keselamatan yaitu dan pedang roh, yaitu firman-Mu. Ajar kami menggunakan perlengkapan senjata-Mu. Dan kemudian kami juga tahu bahwa dalam melawan kuasa kegelapan kami harus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak-Mu telah merenungkan firman-Mu. Berkati mereka, biar dalam perlawanan mereka melawan kuasa kegelapan, mereka menjadi pemenang-pemenang. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan
untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan.
Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan
jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus biarlah anak-anakmu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu sehingga anak-anakmu berhasil, sehingga anak-anakmu beruntung, sehingga anak-anakmu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anakmu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani ya Bapa, biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani di tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan tetap buka jalan,
dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya
punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam.
Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.